Orang yang bahagia itu adalah orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu begitu. Dia mengetahui suatu keadaan, dia bisa menyikapi suatu keadaan, dia bisa menghadapi suatu keadaan, itu karena ilmu. Betul gak? Ya, karena ilmu. Ini keadaan kayak begini, kalau bagi orang berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala nggak pusing dia. Cuma kelihatan zahirnya aja begitu, tapi hatinya mah tenang. فتح بالقبول وتمام كل السلام وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصلين إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلمه في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما شرف العلم لكونه وسيلة إلى التقوى التي يستحق الكرامة عند الله تعالى والسعادة الأبدية. وإنما شرف العلم, dan sesungguhnya salah satu kemuliaan ilmu, likaunihi wasilatan ila taqwa, menjadi wasilah untuk sampai pada tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita disuruh menimba ilmu agama? Karena ilmu agama itu adalah sebagai wasilah agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kita menjadi orang yang takwa kalau kita nggak punya ilmu agama. Ya. Nggak bisa orang ujuk-ujuk langsung jadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Ya. Tapi orang itu bisa takwa kalau dia punya ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudunya punya ilmu, ibadahnya punya ilmu, salatnya punya ilmu, ya. Kesehariannya juga pakai ilmu, maka ilmu itu adalah sebagai wasilah agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ini adalah magam yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang ada kemungkinannya bisa menjadi orang yang takwa, yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa tuh ya, kita mau cita-cita jadi orang yang bertakwa kepada Allah, bercita-cita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita nggak punya ilmu, itu jangan mimpi gitu. Orang nggak bakal pernah bisa jadi takwa tanpa ilmu. Di mana ilmu ada? Ilmu itu ada di majelis ilmu. Ya, tidak akan pernah ada majelis ilmu tanpa ada dua. Ada guru, ada murid. Gitu. Kalau ada guru doang, nggak ada murid, nggak jadi majelis ilmu. Gitu. Ada murid nggak ada guru juga sama, nggak jadi majelis ilmu. Ada guru, ada murid. Ilmu itu bisa kita raih dari seorang guru di majelis ilmu. Maka ilmu itu akan menjadi wasilah kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang menginginkan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia menimba ilmu agama. Allati yastahiqul karamata indallah, dan sesungguhnya selain seseorang yang memiliki ilmu itu akan menjadi orang yang takwa, juga orang yang memiliki ilmu agama itu yastahiqul karamata indallah, dia akan memiliki itu karamah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, karamah aulia, salihin, ulama, mereka orang-orang alim mendapatkan karamah. Ya, karamah itu kemuliaan. Ya, cuman banyak orang yang pahamnya itu karamah itu sesuatu yang khawariqul adat, di luar kebiasaan manusia gitu, ya. Jadi karamah itu artinya kemuliaan. Orang yang punya ilmu agama, selain dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia mendapatkan karamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ulama-ulama yang punya karamah, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya, karamah itu kemuliaan. Kalau karamah yang kita maknai itu sesuatu yang takjub, itu bisa jadi karamah. Ya. Umpama Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Saleh Tanggul, yang doanya seperti kilat yang menyambar, itu karamah, bisa seperti itu. Tapi makna ijmali, makna global karamah itu ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berilmu itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berilmu itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti semua makhluk akan memuliakan dirinya, begitu. Kecuali mereka-mereka yang tidak suka dengan Allah dan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, ilmu itu wasilah untuk jalan menuju takwa. Dan yang kedua, ilmu itu, orang yang berilmu itu akan mendapatkan karamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasa'adatul abadiyah, dan yang terakhir adalah kebahagiaan yang selamanya. Begitu. Kenapa? Karena itu tadi, dia punya ilmu, cara dia menghadapi situasi kayak begini dia tahu caranya. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala dan caranya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara-caranya ada dalam Quran, begitu. Ya, lagi genting kayak begini keadaan, ya PPKM diperpanjang, kerjaan ditutup, kantor ditutup, jualan makanan juga dibatasin tempatnya, segala macam. Ya tetap kalau orang yang berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, sa'adatul abadiyah, tetap dia mendapatkan kebahagiaan yang itu selamanya, karena dia tahu bagaimana jalan keluar, ya, menghadapi permasalahan yang ada, begitu. Dengan caranya Allah dan caranya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi maka ya, taklim pada kesempatan malam hari ini mengingatkan kepada kita, sekali lagi saya ulang, bahwa sesungguhnya ilmu agama, salah satu kemuliaan ilmu agama itu adalah likaunihi wasilatan ila taqwa, yaitu untuk menjadi wasilah jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa di antara kita yang ingin menjadi orang yang takwa kepada Allah, maka hendaklah dia menimba ilmu agama. Tidak akan pernah mungkin orang yang tidak menimba ilmu agama akan menjadi orang yang takwa kepada Allah. Tidak akan pernah mungkin orang yang tidak menimba ilmu agama akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang ibadah, mereka yang takwa, mereka yang taat kepada Allah adalah mereka-mereka yang menimba ilmu agama. Mereka yang punya ilmu agama, karena ilmu itu sebagai wasilah menuju jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati yastahiqul karama indallah, dan ilmu itu salah satu kemuliaan ilmu. Kalau kita punya ilmu itu, dia ada kemuliaan tuh. Kemuliaan ilmu itu adalah akan memberikan karamah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pemiliknya. Kalau kita punya ilmu, kita akan mendapatkan karamah. Bukan karamah yang macam-macam, mendapatkan kemuliaan maksudnya gitu. Mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Maka orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi, ulama-ulama yang punya karamah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu agama. Ya, begitu. Wasa'adatul abadiyah, dan yang terakhir adalah kebahagiaan yang abadi. Ya, kebahagiaan yang abadi. Dia bisa menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang abadi itu karena memiliki ilmu agama. Jadi menuju surganya Allah, menuju rahmatnya Allah, menuju berkahnya Allah, menuju takwa, semua itu yaitu dengan jalan menimba ilmu agama. Maka ilmu bisa kita raih di majelis ilmu, bukan dari buku. Kalau kita dari buku akan menyesatkan kita. Harus bertalaki, menimba ilmu agama itu harus bertalaki. Talaki itu artinya langsung tatap muka dengan seorang guru.
Kalau baca boleh, tapi sekedar buat pengetahuan, tidak untuk diamalkan. Tapi yang diamalkan itu adalah harus bertalaki dengan seorang guru, bertemu, berjumpa, bertatap muka dengan seorang guru, baru bisa kita amalkan. Nah, ilmu ada di majelis ilmu, dan ilmu bisa diberikan kepada siapa? Kepada seorang murid dari seorang guru. Artinya apa? Orang tidak akan pernah punya ilmu kalau dia nggak punya guru. Kalau kita pengen punya ilmu, biar mendapatkan karamah, biar bisa menuju jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cari guru. Guru yang mengajarkan kita ilmu agama agar kita menjadi orang yang takwa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.